Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arwin, kelas A, Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Gorontalo. Yang saya hormati, dosen pembimbing mata kuliah, Pak Ahmad Kadir Kilo, SPD MSI, serta teman-teman yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang simbol-simbol hazard atau hazard simbol dan bahayanya, dan penanganan kecelakaan di laboratorium. Yang pertama, iritan, lambang XI, arti bahan yang dapat menyebabkan iritasi, gatal-gatal, dan dapat menyebabkan luka bakar pada kulit. Contohnya NaOH, C6H5OH, dan Cl2. Selanjutnya yaitu toksik, lambang T, arti bahan yang bersifat beracun dan dapat menyebabkan sakit serius, bahkan kematian bila tertelan atau terhirup. Contohnya metanol dan benzena. Kemudian yang ketiga yaitu korosif, lambang C, arti bahan yang bersifat korosif dapat merusak jaringan hidup, dapat menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal, dan dapat membuat kulit mengelupas. Contohnya adalah HCl, H2SO4, NaOH lebih dari 2%. Kemudian yang keempat adalah flammable, arti bahan kimia yang mempunyai titik nyala rendah, mudah terbakar dengan api bunsen, permukaan metal panas, atau loncatan bunga api, contohnya minyak. Kemudian yaitu eksplosif, lambang E, arti bahan kimia yang mudah meledak dengan adanya panas atau percikan bunga api, gesekan atau benturan, contohnya KCl, O3, NH4NO3, trinitrotoluena atau TNT. Selanjutnya yaitu oksidising, lambang O, arti bahan kimia bersifat pengoksidasi, dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas pada kontak dengan bahan organik dan bahan pereduksi. Contohnya hidrogen peroksida, kalium perklorat, dan yang selanjutnya adalah dangerous for environment, lambang N, arti bahan kimia yang berbahaya bagi satu atau beberapa komponen lingkungan, dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Contoh tributil, timaklorida, tetraklorometan, petroleum bensin. Kemudian simbol bahaya yang selanjutnya adalah harmful, lambang XN, arti bahan yang dapat merusak kesehatan tubuh bila kontak langsung dengan tubuh atau melalui inhalasi. Contohnya etilen glikol dan diklorometan. Kemudian kita masuk pada pembahasan penanganan kecelakaan di laboratorium. Kecelakaan di laboratorium bisa saja terjadi walaupun tidak diharapkan. Oleh karena itu, untuk bekerja di laboratorium perlu memiliki pengetahuan tentang penanganan yang perlu diambil jika terjadi kecelakaan. Dalam hal ini, P3K merupakan pengetahuan terampil yang harus dimiliki oleh setiap praktikan sebagai upaya pencegahan dini dari dampak risiko yang lebih parah sebelum mendapatkan pengobatan intensif dari dokter. Berikut ini adalah beberapa macam kecelakaan di laboratorium dan penanganannya. Yang pertama, luka bakar jika luka bakar akibat benda panas, olesi dengan salep livertran, mentega, atau larutan asam pikrat 3%. Apabila lukanya cukup besar, segera siram dengan larutan bikarbonat 1,0% dan segera pergi ke puskesmas. Selanjutnya, kulit terkena asam pekat. Jika kulit terkena percikan asam sulfat, asam nitrat, segera dilap dengan kertas tisu. Kemudian cuci dengan air dan larutan natrium bikarbonat, keringkan dan oleskan dengan salep livertrans. Kemudian kulit terkena basah kuat, segera cuci dengan air yang banyak, kemudian
dengan larutan asam asetat 1,0% dan cuci dengan air kembali. Setelah kering, olesi dengan salep Livertran. Selanjutnya yaitu kulit terkena brom. Segera cuci dengan benzena dan olesi dengan gliserin. Setelah beberapa saat, cuci sisa gliserinnya dengan air dan olesi dengan salep Livertran. Kemudian, kulit terkena logam natrium. Segera ambil logam natrium dengan bantuan pinset, lalu kulit yang terkena logam dicuci dengan asam asetat 1%, kemudian olesi dengan salep Livertran. Selanjutnya itu kulit terkena fosfor. Ambil fosfor dengan fosfor bekasnya, dicuci dengan air dingin sebanyak-banyaknya, kemudian olesi dengan larutan perak nitrat 1%. Kemudian kulit terkena zat organik. Jika kulit terkena zat organik yang korosif, segera cuci dengan alkohol, kemudian cuci lagi memakai sabun dan air hangat. Kemudian, mata terkena asam atau basah. Jika asamnya encer, cuci mata dengan larutan natrium bikarbonat 1%. Mempergunakan alat pencuci mata. Jika asamnya pekat, pertama cuci mata dengan air sebanyak-banyaknya, kemudian cuci dengan larutan bikarbonat 1%. Jika mata terkena basah, cuci dengan air, kemudian larutan asam borat 1%. Selanjutnya, zat padat, zat cair, dan gas beracun. Jika zat beracun masuk ke mulut, tetapi tidak sampai tertelan, segera zat tersebut dikeluarkan dengan berkumur dengan air sebanyak-banyaknya. Jika larutan asam tertelan, segera minum air sebanyak-banyaknya, kemudian minum air kapur atau bubur, magnesia, dan susu murni. Jika yang tertelan adalah basah kuat, segera minum sebanyak-banyaknya. Kemudian, minum larutan asam cuka encer, air jeruk, asam laktat. Setelah itu, minum susu murni. Senyawa arsen atau raksa tertelan, segera minum larutan garam dapur yang dibuat dengan melarutkan 1 sendok garam dapur dalam segelas air hangat. Jika gas klor atau brom terhisap, buka pakaian atas dan segera menghisap amoniak atau berkumur dengan larutan bikarbonat. Selanjutnya, menghisap metanol atau cairan hangat seperti permen. Sekian pembahasan materi tentang simbol-simbol hazard atau hazard simbol beserta bahayanya dan penangatan di laboratorium kimia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.